Pendampingan kepada sekolah penggerak dilakukan untuk memastikan implementasi kurikulum Merdeka itu berlangsung atau bisa diterapkan dengan baik di setiap satuan pendidikan. Sebelum pendampingan, ada banyak hal yang belum sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana guru-guru masih mengajar dengan searah atau yang sering kita sebut dengan ceramah. Namun melalui proses pendampingan, pada akhirnya guru-guru bisa menerapkan Merdeka Belajar kepada siswa, yakni pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain pembelajaran yang berpusat pada siswa, juga diterapkan bagaimana setiap siswa memiliki kepercayaan diri, memberikan pendapat, dan juga memiliki perkembangan dalam karakter seperti berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan teman-teman satu kelas. Selain itu juga yang utama yang terjadi kemajuan yang pesat adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada awalnya bahkan guru-guru pun menerapkan pembelajaran yang sama ya untuk setiap siswa di dalam kelas, tetapi melalui kurikulum Merdeka ini mereka menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana setiap siswa diajarkan sesuai dengan fase perkembangan anak tersebut, seperti itu. Buat guru-guru sendiri juga mengalami kemajuan, di mana sebelumnya mereka belum memahami bagaimana menentukan capaian pembelajaran setiap siswa sesuai dengan fasenya, belum bisa menyusun modul ajar seperti itu dan menentukan asesmen. Namun melalui pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator dengan adanya PMO dan juga lokakarya, setiap guru-guru mengalami peningkatan mengenai pemahaman kurikulum Merdeka, sehingga mereka bisa menyusun modul ajar dimulai dengan mengidentifikasi CP ya, terus kemudian menentukan tujuan pembelajaran, merumuskan kalimat tujuan pembelajaran, lalu menentukan alur tujuan pembelajaran, dan juga menetapkan asesmen yang sesuai dengan tahapan perkembangan capaian pembelajaran anak atau siswa, begitu. Nah, yang menarik juga melalui proses pendampingan ini terjadi kolaborasi antar guru ya. Kalau sebelumnya ya mereka mengajar sesuai dengan masing-masing begitu. Namun melalui pendampingan ini setiap sekolah yang mana mereka sebagai sekolah penggerak didorong untuk menerapkan kolaborasi. Jadi mulai dari PKP sampai ini untuk tahun kedua untuk angkatan kedua dan tahun ketiga untuk angkatan pertama, mereka akhirnya terbiasa untuk berkolaborasi menyusun modul ajar, berkolaborasi membuat alat peraga edukatif, begitu. Juga berkolaborasi di dalam menganalisis persoalan-persoalan yang terjadi ketika mereka mengajar di kelas. Dan efektifnya mulai dari 2023 mereka sudah mulai memiliki komunitas belajar. Ada yang komunitas belajar sesuai dengan mata pelajaran yang ada, juga komunitas belajar sesuai fase. Nah, ini memberikan kontribusi yang sangat besar karena kan dengan adanya kolaborasi, hal yang semula bersifat tidak kreatif menjadi lebih kreatif, yang semula rasa berat karena harus dikerjakan sendiri menjadi lebih ringan. Nah, ini juga memberi dampak positif kepada setiap siswa karena siswa juga terdorong untuk berkolaborasi di setiap kelompok yang sudah ditentukan sesuai dengan asesmen diagnostik yang sudah dilakukan. Mereka di kelompok itu belajar bersama, saling menolong. Bahkan anak-anak didik juga bisa menjadi tutor sebaya untuk rekan-rekannya, begitu. Yang kemudian juga yang menarik adalah bahwa siswa yang pada awalnya terutama ya untuk kita di dataran Sumba
Rata-rata percaya diri anak itu sangat rendah, namun dengan penerapan kurikulum merdeka ini di mana pembelajaran berpusat pada siswa dan mereka diajarkan sesuai dengan tahapan capaian pembelajarannya gitu. Mereka menjadi percaya diri untuk menyampaikan pendapat, berani memberi pendapat, berani menanggapi, merespon, bahkan mereka tidak sungkan-sungkan memberi masukan kepada guru-guru gitu ya. Hal yang positif yang salah satu praktek baik yang terjadi adalah melalui kotak aspirasi murid itu, salah satu sekolah yang saya dampingi akhirnya mendapatkan aspirasi siswa bahwa mereka keberatan jika guru merokok di dalam ruangan, sehingga aspirasi siswa tersebut disampaikan ketika mereka PMO dan juga disepakati bersama untuk mereka membuat ruangan yang bebas rokok ya, dimana ukurannya 2x1, dan ini hal yang positif ya. Jadi selain juga memberikan kesehatan lingkungan kepada anak-anak kita belajar, guru-guru yang kesulitan berhenti merokok punya tempat untuk mereka merokok dan tidak menyebabkan polusi kepada siswa-siswi gitu. Juga berdasarkan aspirasi murid ini juga guru-guru yang sebelumnya kadang melakukan kekerasan ya, tidak sengaja misalnya mereka berbicara dengan nada kasar atau mencubit, pada akhirnya mereka juga bisa menerima masukan dari siswa bahwa itu membuat siswa tidak nyaman gitu. Dan melalui forum PMO yang diadakan setiap bulan sebelumnya itu, kepala sekolah maupun guru KP itu menyampaikan kepada fasilitator, lalu kemudian disepakati bagaimana supaya ada solusi untuk kebiasaan itu, sehingga setiap sekolah yang memiliki masalah yang sama dengan situasi yang seperti itu, mereka belajar untuk mengendalikan dirinya, guru-gurunya ya. Mereka mengendalikan diri satu sama lainnya, dan ketika anak-anak berlaku kurang baik, kita juga belajar untuk berhitung 1 sampai 10 supaya tidak emosi. Jadi kita bisa mengendalikan diri seperti itu. Nah, ini menjadi hal yang positif. Yang kemudian juga adalah berdasarkan pendampingan yang saya lakukan, saya menemukan guru-guru mengatakan sebelum ada kurikulum merdeka itu mereka sangat berat sekali ya untuk mendidik anak-anak, di mana target mereka kurikulum itu harus selesai begitu, sehingga siswa paham atau tidak paham, yang penting program mengajarnya selesai begitu. Namun dengan adanya kurikulum merdeka ini, mereka merasa bahwa mereka pun merdeka mengajar. Mereka bisa mengajar sesuai dengan tahapan perkembangan anak atau tahap pembelajaran anak sesuai dengan fasenya ya. Seperti itu. Ini memudahkan mereka untuk mengajar dan mereka tidak depresi memaksa anak harus tahu semua gitu. Faktanya bahwa di dalam kelas itu bisa diterapkan pembelajaran berdiferensiasi, juga membuat mereka lebih merasa merdeka mengajar. Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala sekolah, bahwa sebelumnya kepala sekolah sangat sulit untuk mengajak guru-guru berkolaborasi bersama gitu ya, karena juga ada istilah senioritas seperti itu. Tapi dengan adanya penerapan komunitas belajar, mereka menjadi setara satu sama lain. Jadi ada komunitas belajar yang ramah guru, tidak ada senioritas. Nah, ini menjadi hal yang sangat positif. Jadi adanya kurikulum merdeka di satuan pendidikan dan pendampingan dari fasilitator mendorong sekolah itu mengalami peningkatan, bukan hanya dari segi nilai untuk peserta didik, tetapi juga target dari profil pelajar Pancasila itu bisa diterapkan, dan rapor pendidikan juga pada akhirnya mengalami peningkatan untuk literasi numerasinya gitu ya. Dan bersyukur dengan adanya juga PMM mendorong guru-guru untuk mengembangkan kapasitas mereka dan belajar berbagi praktek baik. Praktek baik yang ada itulah
yang memotivasi mereka juga melakukan hal yang sama di sekolah mereka. Berikut kita saksikan video praktek baik dari SDI Malumbi yang berhasil mempraktekkan papan kebaikan. Kurangnya semangat kebaikan dan kerjasama di antara siswa dapat menciptakan lingkungan belajar yang kurang harmonis dan kurang produktif. Seringkali persaingan yang berlebihan dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya bekerja sama dapat menjadi hambatan utama dalam pembentukan hubungan positif di antara siswa. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya kolaborasi yang erat antara sekolah, orang tua, dan siswa. Sekolah harus memberikan bimbingan, peraturan yang jelas, dan dukungan pendidikan untuk membantu siswa mengatasi perilaku mereka di kelas. Membiasakan siswa untuk melakukan kebaikan di rumah dan di sekolah adalah langkah penting dalam mendidik individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Di rumah, orang tua juga memiliki peran utama dalam membentuk karakter anak-anak. Mereka dapat membantu anak-anak memahami nilai-nilai seperti kerjasama. Dan di sekolah, guru memiliki peran penting dalam membentuk perilaku positif siswa. Guru juga dapat membangun lingkungan kelas yang inklusif dan memfasilitasi diskusi tentang kebaikan, moralitas, dan empati. Sekolah juga dapat mengadakan program-program yang mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial seperti peduli lingkungan atau program-program mentoring antar siswa. Untuk membentuk perilaku positif siswa, saya menggunakan papan kebaikan. Papan kebaikan adalah pendekatan yang menginspirasi dan mendidik siswa tentang pentingnya perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah cara yang efektif untuk mempromosikan nilai-nilai moral dan etika positif serta mengapresiasi usaha baik yang dilakukan oleh siswa baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Setiap hari saya memberikan post-it atau catatan kecil kepada siswa untuk mencatat tindakan baik yang mereka lakukan di rumah dan di sekolah. Kemudian, catatan-catatan ini ditempelkan pada papan kebaikan yang telah disiapkan. Penggunaan papan kebaikan adalah alat yang kuat dalam membentuk karakter dan sikap positif siswa. Dengan mencatat tindakan baik mereka sendiri, siswa secara sadar belajar untuk mengenali dan menghargai perbuatan baik. Semua siswa tampaknya telah mengalami momen yang luar biasa dan penuh kebahagiaan ketika mereka terlibat dalam tindakan kebaikan. Antusias merekalah yang menciptakan atmosfer positif di sekolah. Dalam setiap langkah baik yang mereka lakukan, terpancar semangat kolektif untuk membangun lingkungan belajar yang harmonis. Kegembiraan yang terpancar dari kebaikan ini tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang positif, tetapi juga membantu membentuk pribadi mereka menjadi individu yang peduli dan berempati. Terima kasih Ibu Anggi, tidak hanya mengajarkan pelajaran kepada kami, tetapi juga senantiasa mengenalkan nilai kebaikan. Ibu Anggi sudah mengajar kebaikan kepada anak saya. Saya sangat senang dan bangga dengan perubahan sikap yang dialami oleh anak saya. Yang merasa senang sekali kami di sekolah dengan adanya kurikulum merdeka ini membentuk sekali bagi kami sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai anak-anak didik, bahkan juga orang tua murid ikut senang dengan adanya kurikulum merdeka ini. Mereka juga ikut bersenang ada kerjasama dengan antara guru, dengan murid, dan orang tua di dalamnya. Seperti itu jadi dengan adanya kurikulum merdeka ini kami merasa senang sekali. Kalau bisa ke depannya tetapkan kurikulum merdeka ini. Itu harapan kami sebagai kepala sekolah di ilmu mendatang.